Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaini SPD, CGP Angkatan 11 Kota Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 8 Mataram. Diseminasi ini akan disampaikan oleh 3 CGP. Yang pertama yaitu Bapak Istihadi SPD, yang kedua saya Rohaini SPD, dan yang ketiga adalah Bu Beli Putri Kutasari SPD GR. Saya ucapkan selamat menyaksikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru semua. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berada di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesediaannya meluangkan waktu bagi kami bertiga ya untuk memberikan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan yang pertama saya akan memperkenalkan teman-teman CGP saya. Yang pertama adalah Bu Hajah Rohaini SPD. Kemudian yang kedua saya sendiri Istihadi SPD. Dan yang ketiga adalah Ibu Beli Putri Kutasari SPD. Ini ada 6 topik yang akan dibicarakan. Dan kami sudah bagi menjadi yang pertama disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Ibu Hajah Rohaini. Dan terakhir nanti adalah posisi kontrol guru dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Beli Kutasari. Ya, baiklah teman-teman guru semua. Sebelum kita mulai, kita perlu membuat kesepakatan forum atau diseminasi. Nah, ini sudah saya tawarkan 2 hal yang mungkin tidak ada yang nolak kesepakatan ini. Artinya bagaimana kelas ini berlangsung, bagaimana diseminasi ini berlangsung. Yang pertama adalah kita menghargai siapapun yang berbicara nanti ya. Yang kedua yang sudah saya buat sendiri yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, ini setuju ini ya. Jadi ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada tambahan dulu. Gimana? Apa kesepakatan? Ya, Bapak Oji? Bisa sambil ngopi atau minum. Oh ya, silakan. Bisa sambil ngopi ya atau makan snack. Ada lagi? Ya, Ibu? Bisa izin ke belakang? Boleh izin ke belakang. Boleh izin ke belakang. Gimana? Cukup? Ada lagi? Ya, cukup ya. Ya, saya bacakan pertama, menghargai siapapun yang bertanya, berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik. Berikutnya ini bisa sambil minum ya, sambil makan, sambil ngopi silahkan. Kemudian boleh izin ke belakang ya, tentu dengan mengangkat tangan ya. Ya. Saya sendiri akan mulai menyampaikan materi saya terkait dengan budaya positif ini. Saya mendapatkan bagian disiplin positif. Nah, lebih baik kita diskusi aja dulu, kita stop di sini. Kita kan sering mengenal kata disiplin. Kalau positif itu sudah jelas, tidak usah kita bahas, sudah mengarah pada sesuatu yang baik. Ada pendapat dulu, apa arti kata disiplin? Kita berbagi dulu, bagaimana? Ya, Ibu Kantil? Taat. Disiplin taat, ya bisa jadi. Bagaimana Pak Fajri? Berperilaku sesuai aturan. Berperilaku sesuai aturan. Ya, that's right. Bisa juga benar. Mematuhi tata tertib. Ya, mematuhi tata tertib. 1, 2, 3 semuanya benar. Gimana lagi yang keempat? Pengertian daripada disiplin positif itu adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja intelektual. Luar biasa, kerja ikhlas, cerdas, intelektual. Semua good ya. Cuman kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ya, artinya discare. Discare itu artinya belajar. Nah, muncullah setelah dari kata discare itu muncul kata disiplin yang artinya pembelajaran atau pelatihan. Dia bergeser makna menjadi apa yang Bapak-bapak Ibu utara. Saya mendapatkan bagian disiplin positif. Nah, lebih baik kita sedangkan disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Ini yang disiplin positif ya. Anak bertanggung jawab ya. Kemudian ada kesadaran diri, itu yang disiplin positifnya. Kalau disiplin tadi benar, patuhi aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Tapi disiplin positif anak sadar. Ya, kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi internal itu adalah sesuatu yang dari dalam dirinya, dari dalam dadanya, dari dalam keinginannya. Tetapi kalau dia takut sesuatu namanya eksternal. Ya, oh saya tidak akan buang sampah sembarangan. Nanti dilihat oleh Pak Fajri, itu eksternal. Saya tidak akan datang terlambat, nanti disuruh push up atau dihukum sama Pak Wakasek kesiswaan, itu eksternal. Nah, tetapi yang internal adalah yang memang karena kepatuhan dalam dirinya, karena kesadaran dalam dirinya. Disiplin tadi itu harus balik kepada, kalau di pembelajaran ini 6 profil pelajar Pancasila ini harus baliknya ke sini semua nilai-nilai kebajikannya. Ya, yang pertama mungkin semua sudah tahu ya, berkebinekaan global. Coba sedikit dulu kita bahas berkebinekaan global ini. Bagaimana? Ada pendapatnya? Berkebinekaan global. Bagaimana Pak? Ya Ibu Ai. Berkebinekaan global ini maksudnya mengenali perbedaan secara keseluruhan atau mendunia. Artinya kalau berbicara soal berkebinekaan itu kan berbeda-beda. Ya. Dalam sistem pendidikan ini siswa dituntut mengenali karakter yang satu dengan yang lain. Nah, alhamdulillah saya juga dapat masukan yang tambahan ya. Nah, berikutnya ada bergotong royong. Kalau ini gotong royong is the specific character of Indonesian people katanya. Sebelum ada profil ini juga memang sudah begitu dari masyarakat ya. Ya, sifat gotong royong itu sangat kental zaman dahulu kala, terutama di pedesaan. Kemudian sekarang makin menipis. Nah, semua disiplin itu harus ke yang ini. Kemudian bernalar kritis, itu mampu mengambil tindakan yang tepat nanti setelah menyimpulkan suatu kejadian. Kemudian ada mandiri, ya mandiri itu sebenarnya melakukan sendiri. Ya, dari kata melakukan sendiri, itu akronim. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini yang jadi yang pertama. Kalau tidak ada yang ini, yang lainnya batal. Karena kita ini di Indonesia, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baru yang berikutnya adalah kreatif. Ya, kreatif ya sudah tahulah Bapak Ibu guru bagaimana kreatif ini. Jadi ini perlu yang diingat. Baiklah. Itu yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini perilaku sama dengan tindakan, ya, akhlak, banyak kaitannya. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi, ya, kenapa Anda melakukan kebaikan? Saya tanya dulu, Pak Bahi, kenapa Anda sholat? Melakukan sesuatu kebaikan itu karena kita tahu manfaat. Kita tahu manfaat dasar dan perintahnya. Ya, betul. kalau kita belum tahu, maka kosong. Kosong. Jadi kita ikut-ikutan. Nah, tapi kalau kita tahu dasarnya perintah itu, kemudian manfaat yang kita dapatkan dari perbuatan itu, ilmunya dari apa yang kita lakukan itu lebih mengarah kepada perbuatan yang baik. Perbuatan kebaikan, ya. Itu yang mendorongnya. Kenapa Anda tidak berbuat tidak baik? Misalnya kenapa Anda tidak mencuri dan lain sebagainya? Ada? Saya pakai ini, pakai mic. Enggak baik ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut versi saya, kita melakukan suatu tindakan itu adalah berdasarkan nilai. Nilai itu ada yang nilai positif dan negatif. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan itu ada dua faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya. Ketika kita didorong oleh faktor internal itu atas kesadaran diri dan kemauan sendiri, tidak mesti harus melihat manfaat atau misalnya kita sholat tahajud tidak mesti harus besok saya harus agar dapat rezeki, agar dapat ini, tidak, karena memang ada dorongan batin. Saat ini saya melakukan kebaikan karena ada dorongan. Kemudian yang kedua, karena memang kondisi atau eksternalnya saya harus menolong orang ini karena harus
ini sebagai sebuah kewajiban. Itu memotivasi. Dan ketika seseorang melakukan kebaikan, berarti ada dampak yang ditimbulkan dari perilakunya itu. Kemudian begitu juga keburukan, maka ada ganjaran yang akan diterima, entah itu ganjaran langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Ya, saya tanya satu lagi aja ya, ke Pak Fajri ya. Bolehkah kita sholat supaya kita masuk neraka, supaya kita masuk surga dan tidak masuk neraka? Saya punya pertanyaan itu. Ya, jadi untuk ya, bolehkah kita sholat itu untuk memperoleh surga atau menghindari dari siksa neraka? Nah, itu kalau kita bicara iman, itu adalah iman yang paling rendah katanya. Ya, jadi kalau Rabi'atun mengatakan kalau itu dasarnya manusia itu menyembah Tuhan, maka akan saya pakar dua-duanya, tidak perlu, karena sesungguhnya kita itu melakukan suatu itu adalah dalam rangka untuk mengharap ridho dari Allah, itu harus tinggi. Oleh sebab itu, tapi dalam tataran iman yang rendah, dalam arti kata mungkin anak-anak kita yang masih dalam bangku TK, SD, tidak apa-apa kita istilahnya memberikan dasar pemahaman seperti itu untuk memotivasi. Tapi dalam tataran iman yang lebih tinggi itu dilarang kalau kita sholat itu atas dasar untuk mengharapkan surga dan menghindar dari api neraka. Akhirnya itu singkat. Terima kasih Pak Fajri ya. Poinnya udah ada. Motivasi perilaku manusia itu secara umum ada 3. Next ya. Kenapa orang melakukan, kenapa orang tidak melakukan? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama dengan tadi, orang tidak telat itu supaya dia terhindar dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berjuang keras anak-anak kita sendiri supaya dapat juara 1 dan lain, dapat penghargaan. Ya. Nah, yang 2 ini poin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang disampaikan Bu Ayula, itu masuk ke eksternal. Sama-sama boleh. Ya. Motivasi eksternal dari luar itu motivasinya. Nah, yang ketiga, kenapa ada motivasi perilaku manusia? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini namanya motivasi internal. Dari munculnya dari mana? Dari dalam diri sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti apa yang diulas oleh Bu Ayula dan Pak Fajri tadi. Ya. Jadi bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi mencari ridho Allah. Begitu juga ini mirip-mirip seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia yang ketiga ini yang diharapkan kalau bisa ya. Nah, jadi kenapa yang pertama, kedua ada untuk melatih supaya bisa menjadi ke posisi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan melanjutkan presentasi kami bertiga yang memperoleh subtema yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ya, tapi sebelumnya tadi serius sekali Bapak Ibu ya. Kita ice breaking dulu. Memang sengaja, nggak boleh. Sengaja kan lihat keseriusannya bagaimana tadi. Baik, ice breakingnya ini kita Bapak Ibu berhadap-hadapan ya, berpasangan 2 orang, tapi berdiri. Apa yang berdiri? Kakinya berdiri di kaki sendiri. Ini kan berdiri tangan ini lah. Ya, baik, kertas yang dibagikan Pak Hulaimi tadi dipegang ya. Pegang. Ya, silakan berhadapan berdua. Aturannya begini. Pak Is, silakan. Kertasnya mana? Kertasnya masing-masing pegang sendiri dan dipegang dengan tangan kanan. Tangan kiri, maaf. Sama apaan? Kertasnya dipegang dengan tangan kiri, diangkat ke atas. Ya, oke, berhadap-hadapan dengan temannya. Kemudian saat saya bilang tangan, maka tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri. Kemudian saat saya bilang tangga, angkat kaki kanan dan tangannya taruh di sini. Ya, tangan, tangga. Kita coba ya, tangan, tangga,
Saat saya bilang tangkap, maka tangkap kertas temannya. Oh ya. Nah, Anggap sini, jangan Siap. sampai robek. Ini ada penting. baik. Ya. Tangan, tangan. Oke. Bagaimana? Siap? Oke, silakan atur strategi supaya tidak tertangkap. Boleh disembunyikan, boleh di. Iya. Baiklah, kita akan coba sekali ya. Ya, lanjut. Oke, tangan, tangga, tangan, tangkap. Oh, nggak nyampe, nggak nyampe. Bagaimana coba lagi? Ah, Sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Luar kita biasa. semua. Oh, baiklah Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya memperoleh tugas untuk menyampaikan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Hal ini sudah kita lakukan tadi, di mana di sesi awal dari forum diseminasi ini, Pak Istihadi tadi sudah memandu kita untuk membuat kesepakatan forum diseminasi. Itu adalah salah satu contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu tentang apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Dari yang sudah kita buat tadi? Ya, terima kasih. Bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai ya. Nilai atau prinsip. Tentu tadi kita sepakat atau enggak? Ya, jadi nilai-nilai yang kita buat tadi itu disepakati oleh, kalau di kelas ya, murid dan guru. Untuk apa itu nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Yaitu untuk memandu proses. Yang tadi kesepakatan forum diseminasi untuk memandu proses kegiatan kita hari ini. Nah, kalau keyakinannya kita buat di kelas, itu untuk memandu proses di kelas supaya guru nyaman, murid juga nyaman, dan keyakinan itu sesuai dengan nilai-nilai yang tadi sudah dijelaskan Pak Istihadi. Balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Lanjut, bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, guru itu memiliki peran untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi tidak bisa dari guru saja, harus sepakat dua-duanya. Selanjutnya, bahwa keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah itu, khususnya di lingkungan kelas. Seperti itu ya definisinya. Lanjut Bu Beli. Nah, inilah contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang ada. Contoh nyatanya tadi ya, keyakinan yang atau di dalam forum diseminasi. Seperti itu. Dan ini sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Saya bertugas untuk menyampaikan materi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia menurut ilmuwan ya. Di sini ada suatu pernyataan bahwa ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan,
atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, mana sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang terakhir, kelima, adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Nah, bagaimana rinciannya dari masing-masing ini? Seperti ini contohnya ya, bahwa bertahan hidup itu contohnya makanan, itu kebutuhan dasar untuk kita bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemampuan untuk bereproduksi, artinya memiliki pasangan, itu juga suatu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mana saja contohnya? Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dianggap. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan dasar akan kesenangan, suka bermain, humoris, antusiasme dan saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat di sini untuk yuk kita kenali diri kita. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang lebih menonjol yang saya butuhkan seperti itu. Kami menyediakan kuesioner ya. Mohon izin kuesionernya ini diisi seperti ini. Diisi minta waktunya sebentar saja. Tinggal dicentang saja di sini pada semua itemnya dicentang. Misalnya ya, 1, saya senang berteman, itu tidak benar kadang-kadang atau bagaimana, tinggal dicentang. Tadi saya udah kasih. Boleh, disilang ya, disilang pada item yang apa namanya, menggambarkan diri Bapak Ibu. Disilang pada poin yang menggambarkan diri masing-masing. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengisi poin pada setiap pernyataan tersebut, maka hitunglah berapa poin yang Bapak Ibu peroleh dari nomor 1 sampai 10, berapa poin. Di sini ada di paling belakang itu. Ini ya. Nomor 1 sampai 10 itu Bapak Ibu dapat berapa poin? Nomor 11 sampai 20 berapa poin nilainya? Iya, centangannya itu tabeng 1 sampai 10. Iya, ini ada 10, 20, 30, 30. Iya, 40. Berarti di poin 1 sampai 10 Pak Hulaimi itu nilainya 40. Iya. Iya.
Ya, mulainya dari sini kan, dari sini sampai 1 sampai 10 berapa sih? Iya. Baiklah, kalau sudah selesai dihitung, Bapak Ibu boleh melihat slide-nya. Rekaplah skor tertinggi pada kebutuhan dasar yang ada. Jadi skor pada poin 1 sampai 10 itu adalah untuk kasih sayang dan rasa diterima. Skor 11 sampai 20 untuk kekuasaan. Skor 21 sampai 30 itu untuk kebebasan, dan skor 31 sampai 40 itu adalah untuk kesenangan. Iya. Baiklah. Adakah hal menarik yang Bapak Ibu temukan di situ? Ada. Oke. Bagaimana Bapak Ibu melihat informasi tentang kebutuhan dasar Bapak Ibu sendiri dan dihubungkan dengan motivasi Bapak Ibu dalam melakukan sesuatu? Sangat bermanfaat. Oke, kita dengarkan Pak Yahya bagaimana. Boleh yang tahu share kebutuhan dasar yang paling rendah itu yang poin mana Pak Yahya? Ya. Dari 5 itu. Slide, balik slide-nya. Iya, yang paling rendah Pak Yahya di mana? Yang paling rendah itu poin 31 sampai 40. Kemudian yang paling tinggi adalah? Yang paling tinggi itu adalah 50. Kenapa? Karena kesenangan itu ada batasnya, apalagi kebebasan. Ya, kebebasan itu kalau tidak kebablasan susah jadinya. Kekuasaan, ya. Kekuasaan itu adalah dengan adanya kekuasaan orang bisa arogan, tetapi dia tidak berpikir kekuasaan itu hanya titipan belaka. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini adalah dimanapun kita berada, kita sebagai manusia itu harus berjiwa sosial, ya, tidak membedakan antara yang lain, ya, karena hidup itu perlu interaksi dengan manusia, interaksi dengan Tuhan, dan interaksi dengan alam. Sekian. Terima kasih atas umpan baliknya Pak Yahya. Silakan Pak Ulaimi, bagaimana? Adakah hal menarik yang ditemukan? Baik, dari data yang saya peroleh Lanjut Bu. ini terkait kesenangan itu poin saya 40. Ternyata setelah saya amati ini berkaitan dengan diri kita. Apa yang kita temukan di sini itu lahir memang jawabannya dari diri kita yang kita temui setiap hari dari pengalaman hidup kita. Iya. Yang melahirkan kesadaran diri akan diterima dan tidak diterima, disayang dan tidak disayang. Berapa persen kebebasan yang kita dapati, berapa persen kekuasaan yang kita peroleh, dan berapa persen kesenangan yang kita peroleh dari kehidupan yang kita pelajari dari diri kita sendiri dan teman lingkungan kita ini. Ya, itu yang saya dapat gambaran dari Questionnaire. terima kasih. Terima kasih Pak Ulaimi. Baik, silakan Pak Bahi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan kebutuhan dasar ini karena di sini kita tidak inti dari pendidikan itu adalah moral atau akhlak. Jadi jangan sampai kita lepas dari kendalinya. Jadi kebebasan, kekuasaan itu akan mempunyai jadi motivasi. Nah, kasih sayang itu apabila dia akan berbau ibadah. Nah itu, jadi kebutuhan dasar manusia sebenarnya itu di dunia ini adalah ibadah. Jadi rentetan yang kita tulis di depan itu tidak akan bernilai kalau tidak ada nilai ibadahnya. Jadi itu sebenarnya kebutuhan dasar itu, karena kita tidak hanya hidup di dunia saja. Kalau dunia kita hidup, boleh saja kita pakai yang itu. Tapi kita tujuan akhirnya ini yang perlu. Tujuan akhir daripada kehidupan dunia ini jangan sampai kekuasaan, kasih sayang. Kita terjebak di sana kalimat-kalimat itu. Jadi kalimat itu akan bermakna kalau kita pasang di sana kata kunci gantungannya itu adalah ibadahnya itu. Jadi akan bermain di sana kebutuhan dasarnya adalah ibadah, nyawa daripada itu. Ya, terima kasih Pak Bahi. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar apa yang beliau katakan bahwa kebutuhan dasar kita itu sebaiknya itu berasal dari motivasi intrinsik ya, dari diri kita, bagaimana kita mengajar itu untuk beribadah. Mendidik, menuntun peserta didik kita adalah untuk ibadah.
karena itu tujuan utama kita. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan? Apakah ada hal yang menarik yang ditemukan pada kegiatan mengisi kuesioner tadi? Baik, yang dari PPL boleh? Silakan, satu orang ya. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi dari 4 komponen, yang paling tinggi adalah kasih sayang. Masya Allah, ya. Diterima. Nah, seperti biasa kita perempuan biasanya butuh validasi, jadi emosi yang perlu divalidasi, bentuk keterimaan yang diberikan itu merupakan hal yang penting bagi saya. Betul. Nah, itu mengapa bagian dari kasih sayang dan rasa diterima adalah bagian komponen yang paling tinggi yang saya dapatkan setelah mengisi kuesioner. Lalu yang paling rendah adalah pada bagian kesenangan. Ternyata saya termasuk orang yang kaku dan tidak lucu, jadi beberapa hal menurut saya lucu dan humor yang masuk itu bukan hal yang lucu, sehingga kesenangan menjadi bagian hal yang paling kecil saya dapatkan setelah mengisi kuesioner. Iya, terima kasih. Baiklah, dari hal-hal yang Bapak Ibu alami pada pengisian kuesioner itu diharapkan bisa menjadi cermin diri. Misalnya saya sendiri itu butuh kasih sayang, maka bagaimana murid-murid kita juga di kelas itu minta juga diperlakukan seperti itu. Jadi dalam kita menghadapi mereka saat mereka mengalami mungkin suatu pelanggaran atau maka silakan, mereka juga butuh didekati karena mereka juga butuh kasih sayang. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Beli. Selamat datang untuk Bu Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar mengenai kebutuhan dasar manusia, nggih. Nah, jadi ketahuan deh kebutuhan dasar kita mana yang belum terpenuhi dan mana yang udah dipenuhi. Kalau kemarin saya cek kebutuhan dasar saya yang kurang adalah penguasaan gitu ya. Saya kurang berkuasa gitu. Ya, grade-nya kurang. Dari maksimal, nilai maksimalnya Bapak. Saya rata-rata 40 ini, 44, 40. Oh iya, nilai maksimalnya berapa skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Oke, Bapak Ibu, nah berikutnya materinya saya akan lanjutkan. Materi yang saya akan sampaikan, ice breaking dulu. Jadi kok tadi sebelum masuk materi saya, tadi Bu Haja sudah ice breaking, have fun gitu ya, karena saya orang fisika, saya aja Bapak Ibu berpikir sekarang gitu ya. Kita pakai tebak-tebakan Bapak Ibu, saya suka main tebak-tebakan gitu ya, saya suka cari masalah gitu. Ada clue-nya Bapak Ibu, aduh saya nyontek, maaf ya. Clue-nya adalah nama itu sendiri. Clue-nya adalah nama itu sendiri. Contohnya, nama saya Beli, B-E-L-Y. Saya dengan 3 orang teman saya kemarin ke Lampung. Pak Istihadi kemarin berdua sama istrinya ke Surabaya. Pertanyaannya, Pak Insan berempat kemarin kemana? Di rumah aja. Ke Lampung. Ke Bali, Surabaya. Kan dia nggak kemana-mana, Pak Insan di rumah aja. Saya ulang ya, clue-nya adalah nama itu sendiri. Saya, Beli, saya kemarin bertiga itu pergi ke Lampung. Nama itu sendiri. Pak Istihadi berdua kemarin dia ke Surabaya. Pertanyaannya, Pak Insan berempat orang ini mau kemana? Mau ke rumahnya Pak Insan? Tetot. Beli. Jawabannya bisa ke Rumah saya. oh bukan, Ke India. bukan. Jawaban saya, dia berjalan di atas tanah. Dia ke Ampera. Jadi Pak Insan berempat ke Ampera. Nah, Ampera boleh.
Keampenan boleh. Cluenya nama itu sendiri. Kalau Pak Insan berempat ke Ampenan, Bu Kantil sendirian kemana? Kalimantan boleh. Nah, ada yang nyambung, alhamdulillah. Karena cluenya nama itu sendiri. Kalau Bu Kantil sendirian ke Kalimantan, kemudian Pak Ayub bertiga kemana? Ke Ubud boleh, Uzbekistan boleh, ada yang bisa ke Uruguay juga boleh. Nah, sudah paham? Oh lagi sudah paham gitu ya? Sudah paham itu artinya kan cluenya ada nama itu sendiri. Beli, BELY bertiga, huruf ketiga L Lampung begitu. Bisa ditebak-tebakan Bapak Ibu. Biasanya kalau saya sebelum mulai fisika saya kasih ini anak sudah pusing duluan sebelum saya materinya. Lanjut G? Oke, masuk materi Bu aja. Nah, berikutnya Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol guru. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu kita punya 5 posisi kontrol. Saya harus hati-hati nih ngomongnya, kalau saya cadel bahaya nih, gitu ya. Lanjut. Posisi kontrol yang kita punya itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, ada 5 apa aja? Yang pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Yang mana yang kita lakukan? Kalau saya pribadi lebih sering ke penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Oke, kita bahas satu-satu. Ini 5 posisi kontrol guru, bacanya gimana? Jadi kalau 5 posisi kontrol, yang pertama penghukum, yang kita bikin, yang kita buat adalah menghardik, menunjuk. Jadi ini masalahnya kalau ada siswa yang buat masalah atau ada siswa yang bermasalah, bikin kasus, kita ambil posisi kita sebagai apa? Kalau kita ambil posisi sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah menunjuk, menghardik, menyakiti, menyindir. Yang kata-katanya bisa, kalau kamu udah melakukannya awas ya, rasakan, kapok. Nah itu contohnya menghukum. Gitu ya. Jadi kita lebih ke melukai perasaan si siswa. Hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, bisa jadi berbohong. Jadi kalau ada siswa bikin masalah, Bapak Ibu, sebetulnya kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Dia mencari kebutuhan itu, pemenuhannya di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara membuat masalah. Dengan kita menghukum dia atas perbuatan kesalahannya dia, kita tidak akan bisa mengharapkan dia bisa jadi baik Bapak Ibu kalau kita hukum. Si anak ini bisa saja dia mengulangi kesalahan, pasti dia akan mengulangi kesalahan. Kenapa? Kalau kita mengambil posisi sebagai penghukum, kita adalah faktor eksternal. Kita hanya bikin dia merasa takut, atau dia akan takut kalau dia bikin salah, gitu loh. Atau kita kasih reward, penghargaan. Ya, oke, saya akan datang masuk tepat kalau Bu Beli nanti saya dapat hadiah dari Bu Beli. Tapi kalau Bu Beli tidak masuk, oke, saya terlambat. Saya masuk cepat, nanti dihukum sama Bu Beli. Kalau Bu Beli tidak masuk, oke, santai aja. Itu karena kita ambil posisi ini. Artinya perubahan perilaku tidak akan muncul dari intern siswa, tapi dari eksternnya, dan itu tidak akan bertahan lama. Bisa saja si anak akan melakukan kesalahan di luar sekolah. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Ini gurunya memelas, biasanya membuat seolah siswanya ini jadi, kok saya villain ya, kok saya pelaku jahat banget ya ke guru gitu. Apa yang guru perbuat? Berceramah dengan mengatakan biasanya, ibu kecewa banget sama kamu, kok kamu gitu sih. Ini sering saya lakukan Bapak Ibu gitu ya. Padahal ternyata salah. Ini bukan salah ya, kurang tepat Bapak Ibu. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali gitu ya, ibu stres, ibu tuh udah capek dari pagi, kamu bikin masalah lagi gitu ya. Kita berharap ada perilaku siswa yang berubah, ada perubahan perilaku, tapi nyatanya tidak Bapak Ibu. Hasilnya si anak tetap akan berbohong lagi, menyembunyikan, menyangkal. Kenapa? Karena 2 ini adalah faktor ekstern dari siswa, bukan muncul dari dirinya si siswa sendiri. Paling bagus siswa hanya akan bilang, Bu, maaf. Tapi besoknya diulangi lagi.
besoknya maaf Bu lagi, dia dejavu, terus seperti itu. Dan dampaknya merasa rendah diri, minder. Berikutnya identitas berhasil. Oh iya, dua ini identitasnya jadi gagal karena kontrol dari luar. Berikutnya posisi sebagai teman dan pemantau. Saya pribadi sering memposisikan diri sebagai teman karena saya pikir itu better daripada dua ini. Apa yang saya lakukan? Membuat alasan untuk murid. Jadi kadang sometimes saya akan bela siswa kalau dia bikin kesalahan, atau saya bikin kali kong dengan siswa, ayo jangan begitu dong, lakukan demi ibu gitu. Itu benar enggak? Ternyata tidak benar Bapak Ibu, itu kurang tepat. Hasilnya apa? Siswa ketergantungan sama kita gitu. Jadi kok ada masalah, cari Bu Beli lah, dia akan solve problem saya, dia akan bantu saya apapun gitu. Itu salah. Jadi siswa tidak akan sadar kalau dia itu salah karena kita ada sebagai backingannya dia, istilahnya seperti itu. Apa yang dikatakan? Saya pikir, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Dampaknya lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Saya sebagai wali kelas gitu ya, sering memposisikan memposisikan diri sebagai teman gitu ya. Siswa akhirnya efek jeleknya dari posisi sebagai teman ini adalah siswa tidak tahu batasan antara teachers dengan students-nya. Beberapa waktu lalu ada siswa wali saya, Bu Beli, saya minta nomornya Bu ini, gitu ya. Karena saya tidak menyimpan nomornya beliau, gitu ya, di HP. Saya screenshot. Dia simpen, kayaknya nggak langsung connect ke WA. Nggak bisa Bu, saya bilang. Saya nggak balas. Terus dia komen WA lagi, simpen caranya Bu, baru kirim lagi ke saya. Wah, kok nyuruh gitu ya, pemerintah. Akhirnya saya balas, respect your teachers. Begitu aja. Berikutnya saya melakukan pembinaan. Tapi sebetulnya itu adalah efek dari kesalahan yang saya lakukan, yaitu saya mengambil posisi sebagai friend, sebagai teman. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi nanti kita akan bergeser pelan-pelan menjadi ke posisi yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita ambil langsung posisi paling baik, itu tidak bisa. Slow, pelan-pelan kita ambil posisinya. Berikutnya sebagai pemantau. Namanya pemantau Bapak Ibu. Jadi intinya kalau kita ambil posisi sebagai pemantau, kita berlaku berdasarkan peraturan yang ada. Jadi kalau tadi ada kesepakatan kelas yang dilakukan oleh Pak Istihadi, inilah pentingnya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita boleh menghukum siswa, bukan berarti tidak boleh ya. Boleh kok kita menghukum siswa asalkan di awal sudah ada kesepakatannya. Kayak kita di sekolah, contoh nyata adalah Bapak Ibu, siswi yang hamil boleh sekolah atau tidak? Saya tanya Bapak Ibu. Tidak boleh. Apakah ada peraturan undang-undang yang tidak bolehkannya melarang anak hamil? Tidak ada. Siswi yang hamil masih punya hak yang sama Bapak Ibu. Loh, kok begitu? Saya juga kaget, nggak bisa begitu dong. Nanti efeknya ke teman-teman yang lain akan melakukan yang serupa. Iya, tapi kita amankan dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dirangkum menjadi peraturan sekolah. Peraturan SMA Negeri 8 Mataram, siswi yang hamil dilarang bersekolah lagi. Dan saat mereka masuk SMA 8 sudah tanda tangan, kita boleh, tidak apa-apa melakukannya karena ada peraturannya. Yang tidak boleh adalah kalau di peraturan di sekolah kita tidak punya peraturan seperti itu. Dia hamil asal keluarkan. Ini orang tuanya tahu hukum, tidak ada peraturan SMA 8, mereka berhak menurut kita. Itulah pentingnya peraturan sekolah Bapak Ibu. Jadi boleh menghukum asalkan ada peraturannya. Di kelas pun juga seperti itu. Kalau anak-anak rame, bikin kesepakatan kelas dulu caranya. Oke, kita kesepakatan kelas awal. Jadi kalau nanti tengah-tengah gimana mereka rame, kita kembali ke posisi kita. Kesepakatan awal kita gimana? Jadi bebas kita Bapak Ibu. Nah, posisi pemantau ini hanya bergerak sebagai menyesuaikan peraturannya aja. Dia tidak memposisikan diri lebih, tidak mengambil sisi psikologisnya si anak, hanya sebagai pemantau melaksanakan peraturan yang udah disepakati di awal. Berikutnya posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Intinya kalau ada siswa bermasalah, kalau kita mengambil posisi sebagai manajer, kita menyadarkan siswa. Dan kalimat kalau oh iya saya salah itu bukan dari kita Bapak Ibu, harus siswa sendiri yang ngomong. Oh iya Bu, saya salah. Oh kesalahan saya ini.
Terus gimana dong kalau salah? Solusinya kayak apa? Itu harus keluar dari siswa sendiri. Waduh, idealis banget Bu. Iya, ini pikiran pertama saya. Kayaknya nggak mungkin deh seorang guru jadi manajer terus gitu. Sometimes kita jadi penghukum, jadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau gitu ya. Tapi idealnya kalau kita bisa merubah perilaku kita untuk nge-treatment anak-anak ini pelan-pelan menuju ke posisi sebagai manajer. Kenapa? Kalau anak-anak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, oh kesalahan ini dari saya, oh perilaku saya ini tuh salah, mereka akan berubah. Dan catatan pentingnya adalah kesalahan itu tidak akan mereka ulangi di luar. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Kadang itu anak-anak namanya remaja ya, oke kapok, tapi di luar diulangi lagi. Tapi kalau kita mengambil posisi manajer, kita bisa menyadarkan siswa bahwa oh ya dia salah. Insya Allah di luar dia tidak akan mengulangi karena dia tahu dari diri sendiri bahwa dia itu salah. Gitu ya. Saya sisipkan sedikit kemarin materi saya dan beberapa teman guru ke Golden Village itu ada materi mengenai psikologi remaja. Ini juga nyambung dengan materi ini sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa? Remaja itu beda kayak kita ya. Kita nih Bapak Ibu nih jumpo nih, ya gerak dikit sudah sakit pinggang gitu ya, gerak dikit apa siang dikit udah ngantuk gitu ya. Tapi anak muda ini tenaganya meluap-luap Bapak Ibu ternyata. Karena usia mereka yang memang usianya tenaga paling besar. Anggaplah dia kayak tandon air. Tandon yang diisi air terus-menerus, itulah tenaga mereka. Kalau diisi terus-menerus, kalau tidak ada salurannya untuk meneruskan, maka energi air itu akan bocor. Bocornya kemana? Ke yang negatif. Itu yang kita takutkan. Makanya kalau ada siswa nih ya, siswa yang begini tuh butuh penyaluran energi. Kalau ada siswa curhat nih, Bu Beli, saya tuh gini di rumah gitu. Bapak Ibu ya, kalau kita capek, siswa ketambahan lagi curhat gitu ya. Tapi itu tugas kita ya, dengarkan. Siapa tahu itu adalah saluran mereka untuk menyalurkan tenaganya itu. Kebutuhan kasih sayang tadi. Kalau enggak, kita tutup. Ibu lagi repot, urus sendiri masalahmu gitu ya. Bocornya kita yang takut, bocornya kemana? Ke pacarnya, itu malah takut lagi gitu ya. Kita adalah guru-guru ini sebetulnya adalah pipa saluran air-air tadi untuk menyalurkan tenaga-tenaganya anak remaja ini tadi supaya menuju ke saluran yang benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita tutup kerannya, dia bocornya kemana kita tidak bisa tahu. Itu yang berbahaya sebetulnya. Makanya kita harus ambil posisi sebagai manajer supaya kita bisa kontrol. Oh, oke, kita bukakan keran di sini supaya tenaganya mengalirnya ke sini. Bisa dipahami ya? Waduh, serius banget nih Bapak Ibu. Lanjut. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya nih. Bapak Ibu masih semangat, serius banget saya lihat nih. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Wah, anak SMA 8 banget nih. Penghukum, kalau kita sebagai penghukum ya, hormat pada bendera selama 1 jam setelah upacara. Ini penghukum. Kenapa? Tidak ada dasarnya kita nyuruh anak itu tidak ada untuk melakukan ini. Kita cuma pengen dia bikin kapok, bikin jerak. Efeknya apa? Dia jadi benci sama peraturan Bapak Ibu. Besoknya minggu depan dia tidak akan, saya yakin dia akan melanggar lagi, dia tidak akan pakai atribut lagi. Mungkin kemarin topik, sekarangnya dasi, besoknya baju, celana, kan tidak ada yang tahu ya. Berikutnya membuat rasa bersalah. Kalimatnya apa? Berapa kali ibu bapak harus kasih tahu, kamu kok selalu bikin ibu kecewa. Itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi memelas gurunya. Berikutnya posisi sebagai teman. Ayo dong, nah ini biasanya saya nih. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Nanti ibu sekali ini aja, jangan gitu lagi ya, bikin malu ibu. Ibu biasanya begitu, saya biasanya begitu. Pemantau, kamu udah melanggar peraturan sekolah, tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara beli atribut dan jangan diulangi lagi, selesai. Gitu ya, tidak ada treatment psikologis apapun ke anak, hanya berdasarkan peraturan. Yang terakhir sebagai manajer. Nah ini agak panjang nih. Tahu nggak salahnya apa? Siswa suruh analisis, kira-kira saya salah apa ya? Siswanya cewek, gurunya perempuan. Aduh, perempuan minta dimengerti terus gitu ya. Main kode-kode. Kira-kira kamu mau memperbaiki kesalahanmu enggak?
Jadi memang saya curiga sebetulnya yang bikin teori ini perempuan ya. Minta dikodein terus gitu ya. Jadi anak disuruh menggali diri sendiri Bapak Ibu supaya mereka tahu nih, oh iya saya salahnya di sini. Harus sabar, iya. Memang kita guru itu dijunjung jadi super powernya, apapun harus bisa. Berikutnya, nah, ayo kita kenali diri sendiri. Posisi kita selama ini sebagai apa? Sebagai penghukum kah? Membuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau, atau manajer? Gitu ya. Kalau saya yakin guru-guru BK sering mengambil posisi sebagai manajer kayaknya, karena mereka tahu nih sela-sela psikologisnya anak nih. Tapi kalau kita guru eksak, saya pribadi guru eksak tuh cari sela-selanya anak itu ibarat cari jarum di tumpukan jerami, susah banget gitu ya. Maunya kita ya tahu sendirilah gimana kewajibanmu gitu. Tapi kita tidak semudah itu Bapak Ibu. Nah, ayo coba ini kita bedah sama-sama ya. Kalimat ini kira-kira gurunya ambil posisi sebagai apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Penghukum, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali buat kamu gitu ya. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Pemantau, apalagi? Berikutnya, kamu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Manajer, gitu ya. Berikutnya, ayo lakukan dari Bapak Ibu ya. Teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Penghukum. Nah, dari kelima itu Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, yang paling bagus itu sebetulnya manajer. Yang paling jelek adalah penghukum. Gitu ya. Kalau misalkan, tapi menurut saya dari kelima tadi, yang tengah-tengah itu friend sebagai teman. Gimana caranya supaya kita pelan-pelan mengubah diri, bertransformasi menjadi posisi seorang manajer saat kita menghadapi siswa yang sedang bermasalah. Yang susah, iya Bapak Ibu susah, tapi susah itu tidak akan bisa jadi mudah kalau tidak dimulai. Lanjut. Sebagai manajer, guru dapat mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, dengan cara apa untuk mendukung posisi kita, mau ngambil posisi sebagai manajer, kita bisa menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah. Namanya segitiga punya 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa aja yang dilakukan pada menstabilkan identitas? Jadi pertama, kalau ada siswa bermasalah, jangan langsung bilang, tahu nggak salahmu apa? Ibu dengar laporan ini, bener nggak? Kamu salah ya? Jangan begitu Bapak Ibu. Itu berarti kita langsung menuduh anak, menjudge anak. Maka kalau sudah begitu, kita tutup pintu dia untuk mengintrospeksi diri. Yang pertama kita lakukan bisa begini, misalnya ada siswa yang keluar kelas saat jam pelajaran. Ibu juga pernah kok bolos dulu gitu ya, cerita dong kenapa bolos. Nah, dipancing supaya dia mau cerita dulu, dipancing supaya dia berpikir bahwa oh iya ternyata saya tidak salah-salah amat. Pertamanya Bapak Ibu gitu ya, namanya masih awal-awal. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Yang kita lakukan berikutnya setelah dia bercerita kira-kira dia kenapa kok dia bolos dari kelasnya, baru kita jejali masukin dikit-dikit Bapak Ibu. Kalau peraturan sekolah itu begini, kalau kamu meninggalkan kelas itu efeknya begini, gitu ya. Next, Bu aja. Kamu pasti punya alasan, tanya alasannya. Kemudian kita pelan-pelan arahkan dia untuk berpikir kalau oh iya ternyata saya lakukan salah ya. Next, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah sadar kalau dia melakukan kesalahan, kita arahkan. Oke, peraturan di sekolah kita kayak apa? Kalau bolos, kamu dapat hukuman apa? Kalau bolos konsekuensinya apa?
Ingatkan lagi, kalau dia tidak tahu bisa bacakan lagi peraturan sekolah Bapak Ibu. Siswa kita kan sudah tanda tangan ya Bapak ya, tanda tangan di awal tuh saat masuk saya pernah tahu. Jadi mereka seharusnya sudah baca peraturan sekolah, diingatkan lagi. Nah kemudian kita tanyakan kira-kira solusinya gimana. Si anak akan biasanya saya tidak akan melakukan lagi kesalahannya. Oke, janji ya. Tapi dengan melakukan segitiga restitusi bukan berarti siswanya nggak dihukum ya Bapak Ibu. Ingat ada peraturan yang sudah disepakati di awal. Jadi walaupun siswa sudah sadar nih dia salah, tetap konsekuensinya tetap berjalan. Bukan berarti kalau dia udah sadar kalau dia salah, kemudian oke, balik ke kelas tidak ada apa-apa. Oh tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Konsekuensinya tetap ada. Peraturannya sudah ada, tetap kita akan lakukan sesuai peraturan sekolah. Konsekuensinya seperti ini. Nah next time supaya kamu nggak dapat konsekuensi kayak gini lagi ya jangan diulangi. Tapi kita pastikan bahwa si anak sendiri yang mengucapkan solusi. Nah terima kasih. Itu adalah materi dari kita semua Bapak Ibu. Ini ada slogan kita guru penggerak. Calon guru penggerak. Kalau kita bilang tergerak, bergerak dan menggerakkan, artinya semoga tergerak. Tergerak itu dari diri sendiri Bapak Ibu, diri kita sendiri dulu tergerak. Habis itu kita mau bergerak dan kita berdampak ke teman-teman, ke siswa, itu namanya menggerakkan. Itu adalah slogan kami calon guru penggerak. Dan itu worth it loh Bapak Ibu sebetulnya. Dengan kita sering berkumpul forum seperti ini, sebetulnya minimal kalau saya pribadi ada sadar saya diri sendiri, sadar saya dulu sendiri gitu. Oh iya saya salah gitu. Yang saya lakukan pertama bergerak dulu gitu ya, saya bisa melakukan perubahan apa ya untuk saya sendiri dulu, baru berikutnya bisa ke siswa dan bisa berdampak ke teman-teman yang lain. Sekian, saya sekali lagi mewakili teman-teman CGP yang lain mengucapkan banyak-banyak terima kasih antusiasme guru-guru SMA 8 Mataram dan Bapak-Bapak PPL, Bapak Ibu PPL yang sudah hadir di ruangan hari ini untuk mendukung kegiatan kami gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Oke, saya kembalikan ke moderator. Demikian acara hari ini. Saya lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang Bapak Ibu guru yang hari di tempat ini. Marilah kita tutup acara ini dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud testimoni pesan dan kesan saya terkait kegiatan yang saya ikuti hari ini sangat luar biasa bagi saya, ya, karena di tahun inilah kita atau saya merasakan di SMA 8 ada nuansa positif untuk kita dihadirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inspiratif seperti hari ini. Nah yang kedua, saya juga merasa bahwa saya merengek seperti kenangan saya waktu saya kuliah. Jadi apa yang saya dapatkan hari ini itu banyak sekali berkaitan dengan keterampilan atau ilmu konseling. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan sebagai seorang guru yang lebih memilih menjadi seorang manajer tadi itu banyak diadopsi dari ilmu-ilmu atau keterampilan konseling. Jadi kata-kata yang kita gunakan mungkin nanti lebih jauh antara kita, terutama Bapak Ibu guru CGP, Bu Hajah Rohaini, Bu Beli, dan Pak Istihadi, kita mungkin bisa berkolaborasi dengan BK, karena di BK itu kami juga diajarkan kaitannya dengan bagaimana menangani anak melalui konseling. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan tadi itu adalah bahasa-bahasa konseling.
Ya, jadi bagaimana kita pertama membangun raport, membangun hubungan baik dengan anak dulu, ya, baru nanti kita masuk. Jadi tidak serta-merta begitu anak salah, kamu salah. Jadi saya seperti bernostalgia dengan apa yang saya dapatkan di waktu kuliah dulu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang terakhir mungkin pesan saya kaitannya dengan kegiatan seperti ini, mungkin tidak hanya sebatas kita pada saat masih menjadi CGP itu bisa dilakukan, tapi setelah menyandang predikat sebagai guru penggerak nantinya, kegiatan-kegiatan semacam ini dapat lebih ditingkatkan lagi, baik dari intensitas maupun dari sisi kualitas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena kesempatan yang diberikan. Satu kata yang pasti untuk kegiatan ini, kegiatan yang sangat luar biasa. Dan semoga kedepannya dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Dari materi yang tadi, dari ketiga calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, semua materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan banyak hal positif yang dapat saya terima secara pribadi dan mungkin bagi teman-teman yang lain. Ternyata guru tidak boleh terjebak di zona aman dan nyamannya, dan guru harus selalu berkembang dan berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.